suruh dia baca buku. Baca buku tentang gimana sih memperlakukan perempuan ketika misalnya kita bersama. Perempuan itu butuh foreplay loh. Itu tuh susahnya setengah mampus. Tips yang paling gampang tuh suruh baca buku. Kalau nggak bisa baca buku, cerita. Hai Kanza Lovers, mau hadiah jutaan rupiah serta berpeluang mendapatkan hadiah umrah gratis? Maka saksikan terus acara ini hingga akhir ya, karena di akhir sesi ini saya akan acak angka manja untuk Anda. Terima kasih. Makanya saya pengen dengan adanya YouTube channel saya ini, selain saya memberikan edukasi gimana caranya perawatan organ kewanitaan, perawatan diri pada wanita, saya juga pengen mengedukasi para wanita ini agar lebih smart lagi, agar bisa menservis suaminya dengan baik, tektok komunikasi yang didapat juga baik gitu ya. Nah, kalau Bu Mei sendiri nih, cara Bu Mei memberitahukan kepada suami, boleh dong diajarin. Kan setiap bintang tamu tuh punya cara yang berbeda-beda. Fashion designer apa sih? Apa sih? Tadi kan terselubung. Nggak bercanda. Terselubung ya, kita. Kita lanjutkan. Kan? Oke. Gimana? Ya, tadi bahas ya. fashion itu kan terselubung ya. Nah, kita ke tema inti, Bu. Ya, ntar mereka Pak yang viewers nggak mau dengar, siapa lu ya ngomongin soal itu. Tapi ini kan cuma berbagi tips aja. Jadi ya. ini bukan masalah, emang Bu Mei ini bukan spesialisasi tentang seksolog. Aku berdiri sini gitu sebagai kan. seorang wanita yang sudah bersuami gitu ya. Iya, berdiri sebagai wanita yang pengen memberikan cerita, ya kan, cerita-cerita menginspirasi. Jadi baiklah, beberapa bintang tamu saya memberikan cerita dengan gayanya masing-masing gitu. Jadi kan kita pengen banyak dengar dari berbagai orang gitu. Jadi gini ya. Ini tolong ya penonton 18 tahun ke atas semua kan nggak bercanda. Betul. Ini sebetulnya pengetahuan ini harus diketahui oleh semua wanita dan ini harus dibuka. Karena apa? Karena bagaimanapun kita sebagai wanita, perempuan, istri, supaya rumah tangga langgeng, supaya semuanya dilakukan dengan bahagia, kedua belah pihak ya harus bicara gitu, dibicarakan. Harus ada edukasi itu gitu. Jadi kalau aku tuh dulu suka gini sih sebenarnya. Aku suka apa ya? Aku suruh dia baca buku. Baca buku tentang gimana sih memperlakukan perempuan ketika misalnya kita bersama gitu ya. Suruh baca. Pinter ya Ibu ya? Iya dong. Jadi ngomong ya. Langsung ya. Baca buku dulu. Nanti kalau dia nggak ngerti juga pas baca buku baru kita ngomong. Mau aku ajarin? Oh gitu. Terbalik ya. Salah. Nggak salah. Ya kayak gitu deh. Jadi pertama baca buku dulu, baca buku, kita kasih buku gitu ya kan, sekarang udah banyak banget ya buku-buku. Jadi itu gitu. Pertama kali Bu Mei belajar cara berkomunikasi dengan baik dengan cara suruh baca buku ya. Ya, Kalau saya sih karena udah pernah yang gagal yang pertama itu, yang kedua saya udah frontal aja deh. Langsung tarik aja orangnya. Ini ya, gitu ya. Ini itu udah gitu ya. Ini udah langsung ya. Kalau ini kayaknya untuk perempuan-perempuan pemula yang istri-istri baru gitu ya. Kalau misalnya baru menikah, kemudian kan bagaimana caranya komunikasi supaya saling mengerti. Tips yang paling gampang tuh suruh baca buku. Kalau nggak bisa baca buku, cerita ngobrol gitu. Kan gini-gini yuk, dia biar mengalir gitu ya komunikasinya kayak gitu, kan nggak semuanya orang. Kalau saya punya tips yang lain lagi tuh. Buka YouTube channel yang memberikan edukasi secara frontal tuh ya, para seksolog gitu kan, dengerin berdua sambil nyetir sambil suami nyetir di mobil, terus dia denger. Akhirnya kan nyetir berhenti sembarangan loh, tiba-tiba lagi nyetir di jalan raya kayak agak takut ya. Memang aku kalau di jalan tol tiba-tiba gitu kan minggir agak bahaya gitu. Enggak juga sih Mbak, makanya nyetirnya pelan-pelan. Nah makanya saya kemarin begitu untuk memberitahukan kalau perempuan itu butuh foreplay loh. Itu tuh susahnya setengah mampus gitu. Bahwa si laki-laki ini dengan egonya dia tuh yang maunya enak sendiri gitu. Tapi nggak peduli dengan perasaan si perempuan gitu. Tapi untuk memberitahukan, lu jangan kayak gitu dong. Kayaknya omongan kita tuh nggak didengar gitu loh. Atau karena kita bukan merasa nggak enak. Gitu karena kita bukan spesialisasinya. Tapi ketika saya setel percakapan antara seksolog untuk memberikan edukasi, itu kan diomongin di situ.
Dan seksolog itu kan dokter itu bicara gitu bahwa perempuan tuh butuh begini, Anda nggak boleh begini, jangan sampai nih perempuan. Nah, ada satu yang saya kutip nih ya, ada satu penjelasan bahwa kenapa sih perempuan ada yang lesbi? Alasan perempuan lesbi itu kenapa? Selain karena mungkin dia punya trauma di masa lalu terhadap laki-laki, mungkin dia pernah lihat ibunya disakitin sama bapaknya atau lain sebagainya. Alasan yang kedua adalah, alasan lainnya adalah dia tidak dipuaskan oleh suaminya. Ternyata dia malah dipuaskan oleh perempuan. Karena sesama perempuan tahu titik sensitifnya di mana memperlakukan perempuan gitu loh. Ya. Kan bahaya banget. Dan itu tuh ya, ini usiaku udah 45 mau jalan ke 46. Iya. Di usia 40 itu kan masa-masa di mana sih, kalau secara psikologi ya, dia mengalami satu perubahan, dia akan mengingat lagi benturan-benturan yang dia rasakan gitu. Suka terjadi perubahan yang drastis, sesuatu yang frontal. Dan aku mau cerita sedikit, ada satu orang dengan profesi yang luar biasa ya, dia berubah menjadi itu di usia 45 tahun lebih kalau nggak salah, berubah jadi lesbi. Mungkin padahal ini juga sebelumnya normal menikah, mempunyai anak. Mungkin karena itu ya, tidak dipuaskan oleh pasangannya. Iya, artinya bisa jadi itu salah satunya. Artinya perlu komunikasi, bicara, ngomong, ayo mau gimana nih gitu kan. Seperti itu. Karena salah satunya mungkin lewat tadi ya. Karena gini loh Bu, jangankan antara perempuan dan laki-laki, antar perempuan aja nih, setiap perempuan itu kadang-kadang memiliki titik rangsang yang berbeda. Betul. Ada yang senangnya diginiin, ada yang nggak senang digituin, gitu. Yang satu senang diperlakukan seperti itu, tapi yang satu lagi nggak suka yang seperti itu. Nah, itu antar perempuan aja udah beda. Terus gimana laki-laki mau tahu di mana titik rangsangnya, di mana sih titik kesukaannya dia seperti apa, kalau bukan kitanya sendiri yang ngomong kan. Kita yang harus ngasih tahu, aku sukanya diginiin, aku sukanya begitu. Itulah gitu komunikasi kan? Harus terbuka. Nah, begitu juga kenapa banyak laki-laki yang gay ujung-ujungnya, ACDC malah punya istri, punya anak, tapi tetap mencari ke laki-laki lain, bukan ke perempuan lain loh. Betul. Kalau orang sekarang nyebutnya swinger ya. Iya. Sorry, queen apa sih? Queen nggak ngerti lah ya gitu ya, yang pokoknya. Dia bisa, lu serem banget ya. Iya. Nah, ternyata itu mungkin si laki-laki ini ya, buat Anda para istri, hati-hati gitu loh. Karena kalau kita tidak bisa menservis suami dengan baik gitu kan, memang kita yang harus nanya, Pak, kamu maunya di mana? Kamu senangnya diapain? Itu kita harus banyak nanya. Kamu senangnya agak keras, agak lembut, pelan-pelan, slow motion atau apa macan, gitu kan? kucing ya kan? gitu ya. Iya. Jadi kita harus nanya. Terus kita harus hafal. Oh, saya sukanya gini, jangan terlalu ditekan ya, misalnya kayak gitu kan. Nah, itu kan harus kita komunikasiin bener ya Bu ya, supaya dia nggak nyarinya, karena ketika dia bersentuhan dengan laki-laki yang ternyata memang punya kelainan, laki-laki itu akan menggoda dengan sentuhan-sentuhan yang dia sudah tahu bahwa laki-laki itu senangnya diginiin, digituin, diginiin. Nah, bisa-bisa belok juga suaminya, kan gitu kan. Betul. Nah, jangan sampai suaminya pada belok, karena sekarang udah eranya udah, aduh serem banget ya. Aneh-aneh mudah-mudahan kita, anak-anak kita, keturunan kita semuanya terlepas dari hal-hal yang seperti itu ya. Ya kayak gitu deh, bener. Mesti orang pasangan suami istri itu mesti take and give, dengerin, ngomong gitu loh. Nah, itu yang nggak terjadi. Nah, bahayanya juga buat para perempuan nih. Mudah-mudahan nanti banyak perempuan yang nonton video ini ya, bahwa bahayanya juga nih ya buat para perempuan itu, kalau mereka itu tidak malu untuk mengungkapkan, gengsi untuk mengungkapkan. Terus ketika dia, atau malah mungkin dia mengungkapkan tapi suaminya nggak peka dan bebel gitu ya, untuk melakukan dan mengikuti apa mau si istri. Nah, itu akhirnya dia akan diem-diem, misalnya salah pergaulan tuh, ya itu akhirnya keterusan menjadi lesbi ya. Nah, kalau udah seperti itu udah susah untuk kita kembali lagi kan, agak susah ya, susah banget gitu kan. Jangan sampai deh kayak gitu, benar nggak? Iya, benar. Jadi emang ini tuh kerjasama kedua belah pihak ya, antara si istri dan juga suami. Dan kalau menurutku dua-duanya harus treatment. Artinya gini, treatment tuh, saya pengen jadi the best buat suami saya, suami pun juga harus
punya keinginan untuk menjadi the best buat istrinya gitu loh. Jadi dua-duanya harus memberikan servis terbaik gitu. Karena balik lagi ini tuh ibadah loh, bukan cuma sekedar memenuhi hawa nafsu ya. Jadi kalau si suami bisa memuaskan si istri, itu ibadah gitu. Dan begitu juga dengan suami. Jadi ini bukan cuma perkara dunia gitu, ini juga akhirnya nanti akan dihitung di akhirat gitu. Kamu akan jadi suami yang baik nih karena kamu memperlakukan istrimu dengan baik. Begitupun dengan istri, kamu akan jadi istri yang baik, mendapat pahala dari Allah karena kamu sudah memperlakukan, mentreatment suamimu dengan baik. Itu yang seharusnya kalau menurutku menjadi menjadi satu pegangan sebuah pasangan suami istri, supaya sesuatunya tidak dihitung secara materialistis. Kan gini ya, kadang-kadang kita tuh cenderung ke ini adalah memang fitrah kita untuk memenuhi kebutuhan itu. Tapi bukan cuma sekedar kebutuhan. Kalau ralinya cuma sekedar kebutuhan, itu kalau menurutku sesuatu yang terlalu nilainya nggak sepadan dengan nanti yang akan diberikan Allah kepada kita gitu. Kenikmatan yang kita dapatkan sekarang itu nanti juga akan dibayar kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah. Itulah yang harus jadi pegangan. Cuma kan kadang-kadang kita tuh nggak gitu loh. Kadang-kadang si suami istrinya nggak bisa gini nih. Bicara di belakang yang kita sayangkan, atau dia hanya ngedumel di hati ya. Atau suami itu kan kadang-kadang suka malas ngomong. Malas gitu. Yang penting ya udah ayo aja, jalan aja gitu. Sementara si perempuannya juga ngerasa kalau ngomong kayaknya nggak enak gitu. Nah, seperti hal seperti ini yang harus diperbaiki, karena intinya jangan dianggap tabu lah. Jangan dianggap tabu. Dan gini, hubungan di tempat tidur itu kan akan berimbas kepada hubungan-hubungan yang lain. Iya, betul. Bagaimana kita nanti berhadapan dengan anak, bagaimana kita cara didik memberikan anak. Betul, itu kan akan berlanjut gitu. Sampai manajemen keuangan apa segalanya. Betul. Nah, dulu awal-awal berarti Bu Mei waktu awal kali mau menunjukkan Bu Mei maunya begini, maunya begitu, itu dengan cara baca buku dulu kan belum heboh YouTube ya. Nah, terus kalau sekarang udah berani dong ngomong langsung. Oh iya, kalau sekarang kan tolong ya, malam ini kita mau begini loh gitu. Jadi di mana di dapur, di gitu ya, di mobil kan gitu ya. Jadi maksudnya kalau seiring dengan perjalannya waktu tuh seharusnya itu kan lebih terbuka. Tapi walaupun ada beberapa keluarga ada beberapa suami istri yang justru semakin berjalannya waktu sesuatu itu tuh menjadi rutinitas. Itu rutinitas itulah yang kadang-kadang bikin jadi berat kan. Kalau rutinitas bukan sesuatu yang kita tunggu, kita nantikan. Kan kalau sesuatu yang kita nantikan, kita tunggu tuh bikin kita deg-degan, pengen jadi sesuatu yang baik banget gitu kan, yang indah, yang segala macam gitu. Tapi kalau rutinitas ya, kamu ini deh, gue baca buku selesai sudah gitu, kayak gitu kan. Gitu. Seperti itu sih gitu. Makin lama ini sih intinya tuh sebenarnya udah nggak kaku adalah lah sekarang kita mesti ngomong berani, udah aku pengennya begini, lo pengennya gitu.